Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang baik, psikologi kita konsulting. Saat ini saya ingin melihat, memperhatikan bagaimana individu itu benar-benar melalui tugas-tugas fisiologisnya, yaitu pertumbuhannya. Karena ketika tugas sudah selesai, maka anak akan mengalami keseimbangan. Oke, perhatikan. Individu yang berjalan dengan tugas-tugasnya, maka dia mengalami keseimbangan. Baik dia berjalan, baik dia berpikir, baik dia mengambil keputusan, baik dia berusaha menerima, dia akan mengalami keseimbangan. Karena otak kita terdiri dari dua, otak kanan dan otak kiri. Di saat itulah proses keseimbangan sangat menentukan. Baik, sahabat-sahabatku yang baik, maka ketika anak lahir, dia akan melihat dunia baru. Dunia baru ini yang membuat seseorang membuat dirinya tercengang, kaget. Nah, di saat itu dia harus melalui tugas-tugasnya. Karena tugas-tugas perkembangan ya harus terpenuhi. Apa yang akan terjadi jika tidak terlaksana tugas perkembangan di masa hidupnya? Seperti yang tadi saya katakan, konsep dirinya, keseimbangan dirinya akan mengalami penurunan. Jika dia melaksanakan perkembangannya dengan baik, tugas perkembangannya dengan baik, individu itu akan mendapatkan konsep yang jelas. Ketika seorang sudah masuk dalam konsepnya, daya tangkapnya, daya pikirnya, gerakannya, meletakkannya, mengambilnya, membuat sesuatu apapun berhasil. Tidak akan mengalami berbagai macam. Sebagaimana kita ketahui, ada satu tokoh yang bagus. Ebbinghaus mengatakan bahwa perjalanan hidup seseorang individu akan ditandai oleh tugas-tugas yang terpenuhi. Tugas-tugas ini merupakan batas di mana sifat-sifat yang khas dalam kehidupan dirinya akan menjelaskan pada saat dia melakukan sesuatu. Oleh karena itu, setiap tugas tertentu akan ditunjang oleh tugas yang lainnya. Kita bisa melihat pegangan tangan. Perhatikan, usia di 3 bulan pertama, anak ketika disentuh telapak tangan, jarinya, dia akan mengucup otomatis. Jika 3 bulan pertama dia akan lama kelamaan pelan, sampai 6 bulan dia biasa saja. Ini adalah sensor. Subhanallah. Ini adalah sensor di mana dia akan mengirim sensornya ke dalam sel otaknya, maka otak itu akan terus bergerak. Pentingnya tugas perkembangan tersebut mengimbangi daripada kehidupan anak tersebut. Luar biasa. Luar biasa. Oleh karena itu, jangan dikasih sarung tangan, biarkan dia menggesek, biarkan dia. Kalau takut misalnya kegaruk karena kukunya panjang, cepat gunting.
Itu adalah prosesnya. Oleh karena itu, gunakan, seringkan, sentuh telapak tangan, telapak kaki. Ketika tersentuh, dia akan menarik. Itu reaksinya dia. Dia akan bereaksi. Ketika dia bereaksi, maka masuk ke dalam sel-sel otaknya. Di saat itu anak akan mengalami kecerdasan karena sel otaknya berkembang. Oke, nah kita perhatikan kembali tugas perkembangan yang akan dilalui setiap anak. Tugas ini harus dilalui. Seperti pertama dia lahir, dia akan telentang. Berikutnya dia akan tengkurap. Kemudian dia akan mengangkat kepalanya. Kemudian dia akan mengangkat badannya dan dia akan menggoyang-goyang badannya. Kemudian dari goyang-goyang tersebut dia akan berusaha untuk duduk. Ketika dia duduk, dia akan merangkak. Waktu dia merangkak, duduk, merangkak, duduk, dia merangkak dan duduk akan berdiri. Pegangan, kemudian merambat, dan dia berjalan. Ketika dia berjalan, maka dia akan berusaha memanjat dan melompat. Ini ada usia-usia yang harus dilaluinya. Kita harus mengerti bagaimana usia-usia itu tersebut dia berjalan. Di usia pertama dia telentang, 1 bulan kemudian dia berusaha tengkurap. Sebelum dia tengkurap, setiap kali kita akan mengangkat badannya, kepalanya itu akan narik. Tujuan adalah menguatkan lehernya. Ketika nanti dia tengkurap, ya, dia mampu mengangkat karena lehernya sudah matang. Ketika lehernya sudah matang, dia akan tengkurap. Tengkurap dengan pala dan dia mampu terlentang kembali. Memulai masuk kepada usia 3 bulan, dia akan mengangkat badannya, menggoyang-goyangkan. Goyang-goyang inilah proses di mana seluruh sel otaknya itu bergerak. Gerakan inilah yang akan membuat individu tersebut matang dan jelas. Oleh karena itu, perhatikan tugas tersebut. Jangan sampai dia lolos. Kita perhatikan kembali. Ketika goyangan tersebut, dia berusaha merangkak. Lihat rangkaannya. Tangan kanan dimajukan bersama-sama kaki kirinya maju bersama. Berikutnya, tangan kirinya maju, tangan kaki kiri, kaki kanannya juga maju. Terus bersilang-silangan. Maka gerakan tangan kanan dan kaki kiri ini akan naik ke sel otaknya. Di situ dia akan berkembang. Inilah rangkaian sistematis berkesinambungan di mana anak akan tumbuh. Oleh karena itu, perhatikan itu. Nah, anak itu akan merangkak dan duduk. Duduk dengan tegap. Dia akan ditopang dan dia akan masuk. Pertama dia duduknya akan goyang-goyang. Goyang-goyang inilah yang akan menguatkan otot belakang. Dan dia akan duduk tegap. Dengan proses ini kurang lebih 6-7-8 bulan dia mulai mengangkat dirinya. Memegang sesuatu, melakukan sesuatu. Dia mulai mengangkat dirinya. Karena dia sudah enteng, sudah matang, ototnya sudah kuat, kakinya sudah kuat. Bagaimana? Karena ketika dia mulai merangkak, ini kuat semua. Dia ngangkat, memegang
kursi, memegang sesuatu, dia tarik badannya, dia akan kuat. Dia berdiri. Berdirinya inilah yang membuat dirinya kuat. Nah, jalannya dia pun akan tenang. Dan dia akan memanjat. Berikutnya dia memanjat. Dia naik. Dia berusaha menaik. Ketika dia berhasil, dia akan lega. Itulah proses di mana dia mendapatkan sesuatu. Dia akan mendapatkan sesuatu yang dia hasilkan sendiri, bukan diangkatkan. Kemudian dia turun, dia melompat. Di situ rasa percaya dirinya kuat. Oke, ini tugas perkembangan dirinya. Tugas perkembangan pada saat-saat itu. Di antara itu mungkin dia berdiri. Waktu dia berdiri, dia pegangan ada benda apapun, dia memegang satu benda kemudian dilempar. Perhatikan fokus perhatiannya dia. Dia melihat benda tersebut, diambil kemudian dilempar. Ketika kita taruh lagi bendanya di dekat dia, dia ambil, dia akan melempar lagi. Maka tangan yang tadinya di 3 bulan dia terkuncup dan lepas, terkuncup, lepas, terkuncup, lepas, maka dia enak. Dipegang bisa melepas. Motorik halusnya baik, berjalan dengan bagus. Motorik kasarnya juga dia baik dan bagus. Karena proses ini berjalan dengan baik. Perhatikan itu. Karena tugas ini berjalan dengan baik. Dia memegang, dia melempar. Dia berusaha. Gerakan-gerakan inilah yang membuat seseorang, individu, anak yang sedang tumbuh menjadi keseimbangan. Kita perhatikan, jalannya enak. Kalau dia sudah jalan-jalan tegap, enggak goyang-goyang. Apa jadinya? Ketika merangkak tidak bisa dilalui, pasti dia mengalami hambatan karena tugasnya tidak dilalui. Banyak yang terjadi ketika seorang tidak merangkak sampai dewasa, dia mengalami beberapa hambatan. Di antaranya daya tangkapnya lambat. Ya, pengambilan keputusannya susah. Dan juga dia tidak berani mengungkapkan. Itulah proses di mana hambatan-hambatan di antara tugasnya tidak dilalui. Ketika dia tidak melalui menaik, waktu dia mau menaik di kursi, di tangga, kita langsung ambil alih, kita angkat, kita dudukkan, maka dia tidak pernah merasa puas. Apa yang dilakukan dia tidak pernah tahu, dia tidak pernah merasakannya. Karena semua dilakukan oleh orang lain, bukan oleh dirinya. Bukan dirinya yang melakukan. Ketika dia melompat, kita buru-buru pegang, kita turunkan dia. Tujuannya dia ingin melompat karena dia ingin berani. Maka percaya dirinya akan meningkat. Namun karena kita ambil alih, maka anak-anak kita tidak bisa percaya diri. Bagaimana jadinya? Ya, anak-anak yang terhambat dalam pertumbuhannya, biasanya anak-anak yang selalu tidak berdaya dalam kehidupannya. Oleh karena itu, perhatikan pertumbuhan ini. Penting sebelum dia masuk ke dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya. Sebelum dia belum melalui proses berpikir, sebelum dia melalui proses motoriknya, sebelum dia melalui proses perasaannya, dia terhambat. Bagaimana? Sampai usia 21 tahun, perkembangan pertumbuhan dia, keberaniannya mengambil tindakan sangat sulit karena dia butuh orang lain yang mengambil alih.
Bisakah dia tumbuh dan berkembang? Sulit sekali. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memperhatikan pertumbuhan kita ini. Inilah proses pertumbuhan. Karena ketika dia sudah mulai masuk 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, seterusnya pertumbuhan konsep ini sangat menentukan. Sangat menentukan. Ketika dia usia TK, dia mau bermain dengan teman-temannya, kalah karena dia tidak pernah berhasil di pertumbuhan 0 sampai 2 tahun. Ya, interaksi sosial akan terhambat karena di usia ini, di usia 0 sampai 2 tahun dia tidak mampu. Bagaimana nanti dia di SD, sekolah dasar di usia 7 tahun? Dalam proses pencarian jati dirinya, dia ingin menunjukkan eksistensi dirinya, nggak berani karena terhambat. Tapi kalau tugas perkembangan di 0 sampai 2 tahun ini berjalan dengan baik, maka dengan otomatis dia akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu perhatikan ini penting. Ini penting, jangan sampai dilalaikan. Oke? Sahabat-sahabatku yang baik, mari kita benar-benar memperhatikan pertumbuhan kita ini. Thank you. Terima kasih.